Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Aku dan 3 sahabatku, Riko, Denny, dan Fajar, duduk di dalam mobil Riko yang terparkir di basement apartemen Green Valley. Kami berempat baru saja pulang dari nongkrong di kafe sampai jam 2 dini hari. Gila, hujannya deres banget. Lu yakin mau naik sekarang, Dito? Tanya Riko sambil menatap air yang menggenang di lantai basement. Gue mau gimana lagi? Udah ngantuk parah, bro. Besok gue masih harus kerja, jawabku sambil menguap. Denny yang duduk di belakang tiba-tiba menyahut, gue denger-denger, apartemen ini katanya angker ya? Ada cerita tentang kuntilanak merah yang sering nongol di Blok C. Ah, lo mulai lagi dengan cerita-cerita mistis lo? Kata Fajar sambil tertawa. Udah berapa kali gue bilang, itu cuma urban legend doang. Serius, Jar? Temen gue yang tinggal di lantai 15 sering dengar suara tangisan perempuan tengah malam. Katanya kalau ada bau amis darah gitu, langsung harus cabut dari situ. Jelas Denny dengan nada serius. Aku merasakan bulu kuduku merinding mendengar cerita Denny. Kebetulan unit apartemenku ada di Blok C lantai 12. Gue juga pernah dengar cerita itu, timpal Riko. Katanya dulu, sekitar 7 tahun yang lalu, ada perempuan hamil yang bunuh diri di lorong lantai 12 Blok C. Dia loncat dari balkon koridor. Serius lo? Lantai 12? Lantai gue dong, seruku dengan nada agak tinggi. Tenang, Dit. Itu kan cuma cerita. Lagi pula lu udah tinggal di situ hampir setahun. Pernah ngalamin yang aneh-aneh? Tanya Fajar mencoba menenangkan. Aku menggeleng. Gak sih. Paling cuma kadang lampu koridor suka mati sendiri. Tapi ya wajarlah, mungkin emang lagi rusak. Nah kan, gak ada apa-apa. Udah sono naik, jangan kebanyakan mikir. Nanti malah sugesti sendiri, kata Riko sambil menepuk bahuku. Kami berempat akhirnya turun dari mobil. Riko, Denny, dan Fajar tinggal di Blok A, jadi mereka menuju lift yang berbeda denganku. Aku berjalan sendirian menuju lift Blok C sambil sesekali berlari menghindari genangan air. Dit, kalau ada apa-apa, langsung chat grup ya, teriak Denny dari kejauhan. Aku mengacungkan jempol tanpa menoleh. Pintu lift Blok C terbuka dengan bunyi ting yang nyaring. Aku masuk dan menekan tombol angka 12. Lift bergerak naik dengan lambat sambil mengeluarkan suara berderit yang cukup mengganggu. Sial, lift ini kayaknya butuh maintenance, gumamku sendiri saat lift berhenti di lantai 8, pintu terbuka. Tidak ada orang. Aku menunggu beberapa detik, tapi tidak ada yang masuk. Pintu lift pun kembali tertutup. Aneh. Mungkin sensor liftnya rusak, batinku mencoba berpikir rasional. Lift kembali bergerak. Tapi kemudian berhenti lagi di lantai 10. Pintu terbuka. Lagi-lagi tidak ada orang. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Aku mencoba menekan tombol close door berkali-kali, tapi pintunya tidak mau tertutup. Tutup dong. Sial, teriakku frustasi sambil terus menekan tombol. Tiba-tiba aku mencium bau yang sangat menyengat. Bau amis seperti darah yang sudah membusuk. Persis seperti yang diceritakan Denny tadi. Bulu kuduku langsung berdiri. Pintu lift akhirnya tertutup dan bergerak lagi ke lantai 12. Begitu pintu lift terbuka di lantai 12, aku langsung melompat keluar. Koridor lantai 12 remang-remang. Hanya ada 2 lampu yang menyala dari total 6 lampu neon di sepanjang koridor. Unitku ada di ujung koridor, nomor 1208. Aku berjalan cepat sambil mengeluarkan kunci dari sakuku. Tapi langkahku terhenti saat aku mendengar suara tangisan perempuan yang sangat memilukan. Suara itu datang dari ujung koridor, persis dari arah unitku. Siapa di sana? Teriakku dengan suara bergetar. Tangisan itu berhenti. Sekarang koridor benar-benar sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan suara hujan di luar tidak terdengar.
Aku memberanikan diri untuk terus berjalan. Setiap langkah terasa berat. Keringat dingin membasahi punggungku meski AC koridor menyala. Saat aku berjarak sekitar 5 meter dari pintu unitku, aku melihatnya. Seorang perempuan berambut panjang mengenakan baju tidur putih yang dipenuhi noda merah seperti darah berdiri membelakangiku di depan pintu unitku. Tubuhnya basah kuyup seperti habis kehujanan. "Permisi?" kataku dengan suara gemetar. Perempuan itu tidak bergerak. Aku mencoba melangkah lebih dekat, meski setiap sel tubuhku berteriak untuk lari. Saat aku berjarak sekitar 2 meter, perempuan itu perlahan-lahan memutar kepalanya. Hanya kepalanya. Tubuhnya tetap menghadap pintu unitku, yang kulihat membuatku ingin berteriak tapi suaraku seakan hilang. Wajah perempuan itu, oh Tuhan, wajahnya pucat dengan mata yang memerah seperti darah. Mulutnya terbuka lebar menampakkan deretan gigi yang mengerikan. Yang paling membuatku merinding adalah air mata darah yang mengalir dari matanya. "Tolong aku!" bisik sosok itu dengan suara yang serak dan parau. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku membeku di tempat. Sosok itu mulai memutar tubuhnya perlahan menghadapku. Saat itulah aku menyadari, perutnya buncit. Dia hamil. Dan noda merah di bajunya semakin melebar, darah segar mulai menetes ke lantai koridor. "Tolong aku! Anakku! Mereka membunuh kami!" teriaknya dengan suara yang berubah menjadi teriakan melengking yang memecahkan kesunyian malam. Aku tersadar dan langsung berlari. Tidak peduli kemana. Aku berlari kembali ke arah lift sambil mengeluarkan ponsel untuk menelepon Riko. Tanganku gemetar saat menekan nomor kontak Riko. "Halo, Dit? Kenapa lu, Riko? Ada sesuatu di lantai 12. Gue lihat dia. Kuntilanak merah itu nyata," teriakku histeris. "Hah? Apaan sih lo? Dito, lo bercanda ya?" "Gue nggak bercanda. Dia ada di depan unit gue." Teleponku terputus. Sinyal hilang. Aku sampai di depan lift dan berkali-kali menekan tombol down. Tapi lift tidak datang. Nomor di display lift menunjukkan lift sedang berhenti di lantai 8 dan tidak bergerak. Sial. Sial, umpatku frustasi. Aku memutuskan untuk menggunakan tangga darurat. Saat aku membuka pintu tangga darurat, lampu di tangga itu semua mati. Gelap gulita. Aku menyalakan flashlight ponsel dan mulai menuruni tangga dengan terburu-buru. Saat aku mencapai lantai 11, aku mendengar suara langkah kaki di atasku. Langkah kaki yang lambat tapi terdengar jelas. Drag. Seperti seseorang yang menyeret kaki. "Dito?" panggil suara perempuan dari atas. "Dito, kenapa kamu lari?" Aku tidak berani menoleh. Aku terus berlari menuruni tangga. Lantai 10, lantai 9, lantai 8. Tapi suara langkah kaki itu semakin dekat. Semakin cepat. Dan yang paling menakutkan, suara tawa melengking yang menggema di seluruh tangga darurat. "Kamu tidak bisa lari, Dito. Tidak ada yang bisa lari dariku." Akhirnya aku sampai di lantai 7 dan memutuskan untuk keluar dari tangga darurat masuk ke koridor lantai 7. Aku berlari ke arah lift sambil terus melihat ke belakang. Syukurlah lift sudah ada di lantai 7. Aku masuk dengan terburu-buru dan menekan tombol lobby berkali-kali. Saat pintu lift hampir tertutup, aku melihat sosok berambut panjang dengan baju berdarah itu muncul dari pintu tangga darurat. Dia menatapku dengan mata merah menyala. Tapi yang membuatku nyaris pingsan adalah, wajahnya kali ini berbeda. Wajahnya seperti daging yang hancur, berdarah-darah, dengan potongan di pipinya yang memperlihatkan gigi dan tulang rahangnya. "Kamu akan membayar dosamu, Dito," teriaknya tepat sebelum pintu lift tertutup sempurna. Lift bergerak turun. Aku bersandar di dinding lift sambil terengah-engah. Seluruh tubuhku berkeringat dingin. Tanganku gemetar tidak karuan. Saat lift hampir sampai di lobi, aku mencoba menenangkan diri dan berpikir rasional. Ini pasti halusinasi. Gue kecapean. Iya, pasti itu, gumamku mencoba meyakinkan diri sendiri. Pintu lift terbuka di lobi. Aku keluar dan melihat satpam malam sedang duduk di meja resepsionis sambil membaca koran. "Pak Satpam," panggilku sambil berlari menghampiri. Ada apa Mas Dito? Kenapa wajahnya pucat begitu?" tanya Pak Budi, satpam yang sudah cukup lama bekerja di apartemen ini. "Pak,
Di lantai 12 ada sesuatu. Ada perempuan aneh di sana. Dia kayak hantu gitu. Pak, jelasku terbata-bata. Pak Budi menatapku dengan tatapan aneh. Perempuan? Mas Dito melihat perempuan seperti apa? Perempuan pakai baju putih berdarah-darah. Dia hamil. Matanya merah dan wajahnya hancur, Pak. Dia bahkan tahu nama saya. Ekspresi Pak Budi berubah. Dia terlihat serius dan sedikit takut. Mas Dito tinggal di unit berapa? 1208, Pak. Kenapa? Pak Budi menghela nafas panjang. Mas Dito, sebaiknya Mas duduk dulu. Ada yang perlu saya ceritakan. Aku duduk di sofa lobi dengan jantung yang masih berdebar kencang. Pak Budi duduk di seberangku dan mulai bercerita. Jadi begini, Mas. Sekitar 7 tahun yang lalu, memang ada kejadian tragis di lantai 12 Blok C. Seorang perempuan muda bernama Sari, umur 25 tahun, tinggal di unit 1208, unit yang sekarang Mas Dito tempati. Lalu, tanyaku dengan was-was. Sari waktu itu sedang hamil 5 bulan. Dia tinggal sendiri karena suaminya, namanya Agus, kerja di luar kota. Suatu malam, tanggal 15 Oktober, persis seperti tanggal hari ini, Sari tiba-tiba menelepon security menangis histeris. Dia bilang suaminya baru saja datang dan memukuli dia. Aku menelan ludah dengan susah payah mendengar cerita Pak Budi. Kami langsung naik ke lantai 12. Tapi saat sampai di unit 1208, pintunya terkunci dari dalam. Kami mendobrak pintu dan menemukan Sari tergeletak di lantai dengan badan penuh luka memar dan darah. Wajahnya babak belur, seperti dipukuli dengan benda keras. Yang paling tragis adalah, kami menemukan bekas cakaran di perutnya. Seperti dia mencoba melindungi bayinya. Oh Tuhan! Gumamku sambil menutup mulut dengan tangan. Tapi Mas, yang aneh adalah, tidak ada tanda-tanda orang lain di unit itu. Pintu terkunci dari dalam. Jendela tertutup rapat. CCTV koridor menunjukkan tidak ada orang yang keluar masuk unit 1208 sejak Sari pulang dari supermarket sore itu. Jadi, siapa yang memukulinya? Terus, suaminya? Agus? Tanyaku. Nah, itu yang paling mengerikan. Saat kami cek, ternyata Agus sedang berada di Surabaya untuk meeting kantor. Ada bukti foto dan video dia di hotel Surabaya malam itu. Bahkan rekan kerjanya membuktikan Agus tidak mungkin ada di Jakarta. Aku merinding mendengar cerita itu. Jadi siapa yang membunuh Sari? Pak Budi menggeleng. Tidak ada yang tahu. Polisi menutup kasus itu sebagai kematian misterius. Tapi sejak kejadian itu, banyak penghuni lantai 12 yang sering melihat sosok perempuan hamil berbaju berdarah. Beberapa penghuni bahkan pindah karena sering diganggu. Unit 1208 sempat tidak dihuni selama hampir 6 tahun sebelum akhirnya Mas Dito sewa. Kenapa saya tidak diberitahu soal ini? Protesku. Manajemen apartemen merahasiakan kejadian ini. Mereka takut nilai jual unit turun. Maaf, Mas Dito. Saya juga sudah berusaha memberi kode saat Mas pertama kali mau sewa unit itu, tapi Mas kayaknya nggak paham. Jelas Pak Budi dengan nada menyesal. Aku mencoba mengingat-ingat. Benar juga, saat aku pertama kali survei unit 1208, Pak Budi sempat bertanya, Mas yakin mau unit ini? Padahal masih ada unit lain yang lebih bagus. Tapi aku mengabaikannya karena harga unit 1208 paling murah. Terus sekarang gimana, Pak? Saya harus bagaimana? Semua barang saya ada di unit itu, tanyaku panik. Mas Dito sebaiknya menginap di hotel dulu malam ini. Besok pagi kami akan bantu Mas pindahkan barang-barang. Malam ini sangat berbahaya. Apalagi? Pak Budi terdiam sejenak. Apalagi hari ini tanggal 15 Oktober. Pas 7 tahun sejak kematian Sari. Aku baru menyadari hal itu. 7 tahun. Kenapa 7 tahun terdengar familiar? Pak, kenapa tanggal ini penting? Di kepercayaan Jawa, arwah yang mati tidak tenang akan terus meneror sampai 7 tahun. Setelah 7 tahun, dendamnya mencapai puncak. Dan menurut cerita yang saya dengar dari mbah-mbah di kampung, kuntilanak merah itu akan terus membalaskan dendamnya sampai 7 turunan.
Aku merasakan darahku seakan membeku. Tapi kenapa dia menyebut nama saya? Dia bilang aku akan membayar dosa. Dosa apa? Saya tidak mengenal Sari. Pak Budi terlihat berpikir. Mas Dito, coba Mas ingat-ingat. Apakah Mas punya hubungan dengan keluarga yang namanya Agus? Atau mungkin keluarga Mas punya? Aku mencoba berpikir keras. Agus? Agus? Kenapa nama itu terasa familiar? Tunggu, Om Agus. Pak! Om saya namanya Agus. Tapi dia sudah meninggal 3 tahun yang lalu karena sakit liver, seruku tiba-tiba. Om Mas bekerja di Jakarta? Dulu tinggal di mana? Tanya Pak Budi dengan nada serius. Iya, Om Agus dulu kerja di perusahaan konsultan di Jakarta. Kalau tidak salah sering keluar kota untuk meeting. Tunggu, dia sempat cerita punya apartemen di daerah Bintaro, tapi dia jual apartemen itu sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Wajah Pak Budi memucat. Mas, saya rasa Om Mas Dito adalah Agus yang saya maksud. Suami Sari. Dunia terasa berputar. Tidak mungkin. Om Agus yang selalu baik padaku? Yang sering memberi uang jajan saat aku masih kecil? Yang selalu tersenyum ramah? Tapi Om Agus bukan orang yang seperti itu. Dia tidak mungkin. Mas Dito, setiap orang punya 2 wajah. Bisa saja dia baik di depan keluarga, tapi berbeda saat sendirian dengan istrinya. Potong Pak Budi, aku mencoba mencerna semua informasi ini. Kalau benar Om Agus adalah suami Sari, berarti aku keponakan dari orang yang dituduh membunuh Sari. Atau setidaknya, dicurigai oleh arwah Sari. Pak, tapi Om Agus kan sudah meninggal. Kenapa arwahnya malah mengejar saya? Seperti yang saya bilang, dendam kuntilanak merah itu sampai 7 turunan. Agus sudah mati, jadi dendamnya beralih ke keluarga Agus. Dan kebetulan, Mas Dito tinggal di unit yang sama. Unit di mana Sari mati, jelas Pak Budi dengan nada suram, tiba-tiba lampu lobi berkedip-kedip. Pak Budi dan aku saling berpandangan. Bau amis darah kembali tercium. Bau yang sama seperti di lift dan koridor tadi. Pak Budi, bau ini, Mas Dito, kita harus pergi dari sini sekarang. Dia datang, bisik Pak Budi sambil bangkit dari kursi. Kemana? Keluar? Tanyaku panik sambil ikut berdiri. Sebelum Pak Budi sempat menjawab, kami mendengar suara tawa melengking yang menggema di seluruh lobi. Suara yang sama yang aku dengar di tangga darurat. Tapi kali ini terdengar lebih keras, lebih mengerikan, lebih penuh amarah. Lift di pojok lobi tiba-tiba bergerak sendiri. Nomor di display lift berubah-ubah dengan cepat. 8, 9, 10, 11, 12, lalu turun lagi. 11, 10, 9, semakin cepat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lobi ting, pintu lift terbuka. Kami berdua mematung menatap lift itu. Tidak ada apa-apa di dalam. Tapi bau darah semakin menyengat. Membuat kami ingin muntah. Lari, teriak Pak Budi sambil menarik tanganku. Kami berlari ke arah pintu keluar lobi. Tapi pintu itu tidak mau terbuka. Dikunci dari luar. Pak Budi mengeluarkan kunci cadangan dan mencoba membukanya dengan tangan gemetar. Cepat, Pak! Cepat, teriakku sambil melihat ke belakang. Dari dalam lift yang masih terbuka, mulai muncul kabut merah. Kabut yang perlahan-lahan mengambil bentuk seorang perempuan. Sari. Dia berjalan keluar dari lift dengan langkah lambat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai marmer lobi. Dito? Panggilnya dengan suara yang terdengar seperti gabungan dari banyak suara sekaligus. Kamu tidak bisa lari, keluargamu berhutang padaku, Pak Budi. Pintunya, teriakku histeris. Sudah hampir, jawab Pak Budi sambil terus memutar kunci. Sari semakin dekat. Aku bisa melihat dengan jelas kondisi tubuhnya sekarang. Bajunya robek dan penuh darah segar yang terus mengalir. Wajahnya babak belur dengan tulang pipi yang terlihat. Tapi yang paling mengerikan adalah perutnya, ada cakaran dalam di perutnya yang mengeluarkan darah hitam. Anakku mati karena suamimu. Dan sekarang giliranmu, teriaknya sambil tiba-tiba berlari dengan kecepatan tidak wajar ke arah kami. Klik. Pintu akhirnya terbuka.
Pak Budi dan aku langsung berlari keluar ke parkiran depan apartemen. Hujan masih deras. Kami terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Aku mendengar suara teriakan melengking dari belakang kami yang bercampur dengan suara petir. Mobil saya parkir di depan, teriak Pak Budi sambil menunjuk sebuah Avanza putih. Kami berlari ke mobil itu. Pak Budi membuka pintu dan kami masuk dengan cepat. Dia langsung menyalakan mesin dan menginjak gas. Mobil melaju dengan kencang meninggalkan area apartemen. Aku menoleh ke belakang melalui kaca spion. Di depan pintu lobi apartemen, aku melihat sosok Sari berdiri di bawah guyuran hujan. Tatapan matanya yang merah menyala menatap tepat ke arah mobil kami. Dan aku bisa melihat, dia tersenyum. Senyum yang mengerikan. Kami berkendara dalam diam selama beberapa menit. Pak Budi membawa kami ke warung kopi 24 jam yang tidak jauh dari apartemen. Kami duduk di pojok warung sambil mencoba menenangkan diri. "Pak, sekarang gimana?" tanyaku setelah sedikit tenang. "Mas Dito harus mencari bantuan. Mungkin ke orang pintar atau ustadz yang bisa bantu," saran Pak Budi sambil meminum kopinya. "Tapi Mas bilang dendam kuntilanak merah itu sampai 7 turunan. Berarti meskipun saya lari, dia akan tetap cari saya?" tanyaku frustasi. Pak Budi mengangguk dengan wajah suram. "Sayangnya begitu. Kecuali dendamnya diakhiri." "Diakhiri gimana?" "Saya kurang tahu. Tapi biasanya arwah yang dendam itu butuh keadilan. Dia butuh kebenaran terungkap dan pelaku dihukum. Tapi masalahnya, Agus sudah mati. Aku merasakan keputusasaan yang mendalam. Bagaimana aku bisa mengakhiri dendam ini kalau orangnya sudah mati? Dan yang lebih parah, aku bahkan tidak tahu apakah Om Agus benar-benar membunuh Sari atau tidak." "Pak Budi, waktu kejadian 7 tahun lalu, apakah benar tidak ada saksi sama sekali? Tidak ada yang dengar atau lihat sesuatu?" Pak Budi berpikir sejenak. "Ada satu orang. Penghuni unit sebelah, unit 1207. Namanya Ibu Ratna. Dia mengaku mendengar suara pertengkaran dan perempuan menangis malam itu. Tapi saat ditanya polisi, dia takut bersaksi. Katanya tidak mau tersangkut masalah." "Ibu Ratna itu masih tinggal di apartemen?" "Masih. Tapi orangnya agak tertutup. Jarang keluar unit. Saya dengar dia trauma dengan kejadian itu. Aku merasa ini adalah satu-satunya harapanku. Pak, besok saya harus ketemu Ibu Ratna. Saya butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu." "Mas yakin? Orang itu tidak akan mau bicara. Sudah banyak yang mencoba tapi dia selalu menolak." "Saya harus coba, Pak. Ini satu-satunya cara." Malam itu aku menginap di rumah Pak Budi yang tidak jauh dari apartemen. Aku sama sekali tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat wajah Sari yang hancur dan matanya yang merah menyala. Aku mendengar tawa melengkingnya di telingaku. Keesokan harinya, pukul 9 pagi, aku kembali ke apartemen bersama Pak Budi. Lobi apartemen terlihat normal. Tidak ada jejak kejadian semalam. Tidak ada bekas darah di lantai. Satpam pagi shift, Pak Joko, menyapa kami dengan ramah tidak tahu apa yang terjadi semalam. "Pak Budi, Mas Dito. Pagi-pagi sudah datang?" "Pak Joko, kami mau ke lantai 12. Mas Dito perlu ambil barang," jelas Pak Budi. Kami naik ke lantai 12 menggunakan lift. Kali ini tidak ada kejadian aneh. Lift berjalan normal. Saat tiba di lantai 12, koridor terlihat terang. Semua lampu menyala. Tidak ada yang aneh. Kami berjalan ke unit 1207 dan mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, lebih keras kali ini. "Ibu Ratna." "Permisi, Bu. Saya Dito, penghuni unit 1208. Saya perlu bicara dengan Ibu," teriakku sambil mengetuk pintu. Masih tidak ada jawaban. Aku hampir menyerah saat tiba-tiba pintu terbuka sedikit. Seorang perempuan berusia sekitar 50-an mengintip dari balik pintu. Wajahnya terlihat pucat dan lelah. "Apa maunya?" "Saya tidak mau diganggu," katanya dengan nada dingin. "Bu, saya mohon. Saya perlu tahu tentang kejadian 7 tahun lalu. Tentang Sari. Tolong, Bu. Nyawa saya terancam," pintaku dengan nada memohon. Ibu Ratna menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan.
Campuran antara takut, kasihan, dan ragu. Setelah diam beberapa saat, dia akhirnya membuka pintu lebih lebar. Masuk. Tapi cepat, katanya, kami masuk ke unit Ibu Ratna. Unitnya sangat gelap meski di luar sudah terang. Semua gorden tertutup rapat. Ruangan terasa pengap dan berbau apek. Duduk, perintah Ibu Ratna sambil menunjuk sofa tua di ruang tamu. Kami duduk. Ibu Ratna duduk di kursi di seberang kami sambil memandang kami dengan waspada. Bu, tolong ceritakan apa yang Ibu ketahui tentang malam itu. Malam saat Sari meninggal, pintaku. Ibu Ratna menghela nafas panjang. Saya sudah tahu ini akan terjadi. Sejak kamu pindah ke unit itu, saya tahu suatu saat kamu akan datang kemari. Apa maksud Ibu? Arwah Sari tidak pernah pergi. Dia masih di sini. Di koridor ini. Di unit 1208. Dia menunggu. Menunggu keadilan, kata Ibu Ratna dengan suara bergetar. Bu, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Tolong ceritakan yang sebenarnya. Ibu Ratna terdiam lama. Lalu dia mulai bercerita dengan suara parau. Malam itu, sekitar pukul 10 malam, saya mendengar suara pertengkaran dari unit sebelah. Sari dan seorang laki-laki. Awalnya saya pikir itu suaminya, Agus, yang pulang mendadak. Tapi suara laki-laki itu tidak seperti suara Agus. Laki-laki lain, tanyaku terkejut. Saya mendengar Sari menangis dan berteriak. Dia bilang, tolong jangan sakiti aku. Aku hamil. Ini anakmu juga. Dan laki-laki itu menjawab, aku sudah bilang gugurkan saja. Kamu pikir aku mau bertanggung jawab? Kamu sudah punya suami. Aku dan Pak Budi saling berpandangan. Jadi Sari selingkuh? Pertengkaran semakin keras. Saya mendengar suara barang pecah dan Sari menjerit kesakitan. Saya takut. Saya ingin menolong tapi saya takut. Lalu tiba-tiba semuanya sunyi. Beberapa menit kemudian, saya mendengar pintu unit 1208 terbuka dan tertutup. Seseorang keluar dengan terburu-buru. Ibu melihat orangnya? Tanyaku. Ibu Ratna menggeleng. Saya hanya intip dari lubang pintu. Saya melihat punggung laki-laki berjas hitam. Tinggi, rambut pendek. Dia berjalan cepat ke arah tangga darurat. Saya tidak lihat wajahnya. Terus kenapa Ibu tidak bilang ke polisi? Karena saya takut, teriak Ibu Ratna tiba-tiba. Air matanya mulai keluar. Setelah kejadian itu, saya dapat telepon. Suara laki-laki yang sama. Dia bilang kalau saya buka mulut, dia akan bunuh saya dan keluarga saya. Dia tahu di mana anak saya tinggal. Dia tahu semua tentang keluarga saya. Saya takut. Sangat takut. Aku merasakan kemarahan yang mendalam. Jadi semua ini bukan salah Om Agus. Om Agus difitnah. Dan Sari mati karena selingkuhannya sendiri. Tapi arwah Sari menyalahkan Agus, dan sekarang keluarga Agus, karena dia tidak tahu kebenaran sebenarnya. Bu, laki-laki itu siapa? Apa Ibu tahu? Saya tidak tahu pasti. Tapi beberapa hari sebelum kejadian, saya pernah lihat Sari dengan seorang laki-laki di lobi. Mereka terlihat akrab. Saya dengar dari gosip ibu-ibu di apartemen, laki-laki itu adalah rekan kerja Sari. Namanya, kalau tidak salah, Bambang. Atau Beni. Saya lupa. Pak Budi, apakah bisa dicek data pengunjung malam itu? Tanyaku pada Pak Budi. Pak Budi menggeleng. Data pengunjung 7 tahun lalu sudah tidak ada. Manajemen hanya menyimpan data maksimal 3 tahun. Aku merasakan keputusasaan lagi. Bagaimana aku bisa mengungkap kebenaran kalau buktinya sudah hilang? Mas Dito, kata Ibu Ratna tiba-tiba. Ada satu hal yang mungkin bisa membantu. Sari punya buku harian. Dia sering menulis di buku kecil berwarna merah. Saya pernah lihat dia bawa buku itu saat kami ngobrol di koridor. Kalau buku itu masih ada di unit 1208, mungkin ada petunjuk di sana. Aku dan Pak Budi langsung berdiri. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Kami keluar dari unit Ibu Ratna dan berjalan ke unit 1208. Aku mengeluarkan kunci dengan tangan gemetar. Saat membuka pintu,
Aku merasakan hawa dingin yang menyeruak keluar. Unit terlihat berantakan. Seperti ada yang mengacak-acak. Padahal aku yakin semalam aku meninggalkan unit dalam keadaan rapi. Pak Budi, kita harus cepat. Cari buku berwarna merah, kataku sambil mulai membongkar laci-laci. Kami berdua mencari dengan cepat. Aku mencari di kamar tidur sementara Pak Budi mencari di ruang tamu. Saat aku membuka lemari pakaian, aku menemukan ada ruang tersembunyi di belakang lemari. Seperti ada yang melepas panel dinding. Pak Budi. Sini, panggilku. Pak Budi datang dan membantuku menggeser lemari. Di balik panel dinding yang lepas, kami menemukan sebuah kotak kecil. Aku membuka kotak itu dan menemukan buku harian berwarna merah yang sudah kusam. Ada juga beberapa foto dan surat. Ini dia, seruku. Aku membuka buku harian itu dan mulai membaca. Halaman-halaman awal menceritakan kehidupan Sari yang bahagia dengan Agus. Tapi di pertengahan buku, nada tulisannya berubah. Agus semakin sering pergi keluar kota. Aku merasa kesepian. Hari ini Benny, rekan kerjaku, mengajakku makan siang. Dia baik sekali. Aku melanjutkan membaca. Halaman demi halaman menceritakan kedekatan Sari dengan Benny. Sampai pada satu halaman yang membuatku merinding. Aku hamil. Tapi, ini bukan anak Agus. Ini anak Benny. Aku tidak tahu harus bagaimana. Benny bilang dia akan bertanggung jawab. Tapi aku melihat dia tidak serius. Aku takut. Sangat takut. Agus akan pulang minggu depan. Bagaimana aku harus menjelaskan ini? Halaman terakhir yang terisi ditulis dengan tulisan tangan yang terburu-buru dan tidak rapi. 15 Oktober, pukul 21.30. Benny datang. Dia marah. Dia bilang aku harus aborsi. Dia tidak mau bertanggung jawab. Dia bilang kalau aku laporkan dia akan bunuh aku. Aku takut. Sangat takut. Tapi aku tidak akan membiarkan dia sakiti anakku. Kalau terjadi sesuatu padaku, tolong, siapapun yang baca ini, tolong ungkap kebenaran. Pembunuhku adalah Benny Santoso. Dia kerja di PT Megah Jaya. Tolong, tulisan itu berhenti. Seperti Sari tidak sempat menyelesaikan kalimatnya sebelum dia diserang. Benny Santoso, gumamku. Pak, kita harus cari orang ini. Dia pembunuh Sari. Tapi Mas, itu 7 tahun lalu. Dia bisa saja sudah pindah atau? Suara tawa melengking tiba-tiba menggema di seluruh unit. Suara yang sudah terlalu familiar bagiku. Sari. Kalian tahu kebenaran sekarang. Suaranya bergema dari segala arah. Tapi sudah terlambat. Agus sudah mati. Dendamku harus dilunasi. Pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan keras. Lampu-lampu mati. Hanya cahaya dari jendela yang menerangi ruangan. Di tengah kamar, kabut merah mulai terbentuk. Kabut yang membentuk sosok Sari. Kalian tidak bisa lari, Sari. Dengar aku, teriakku memberanikan diri. Agus tidak bersalah. Yang membunuhmu adalah Benny. Benny Santoso. Kami punya buktinya. Lihat buku ini. Ini buku harianmu. Aku mengangkat buku harian itu. Sosok Sari yang masih berbentuk kabut seperti berhenti sejenak. Bohong. Agus meninggalkan aku. Dia tidak peduli, dia peduli. Agus sangat terpukul saat kamu mati. Dia sakit dan akhirnya meninggal karena depresi kehilanganmu. Dia tidak pernah menikah lagi setelah kamu mati. Dia mencintaimu. Tidak. Tidak mungkin. Suara Sari terdengar bergetar. Sari, dendam MU seharusnya untuk Benny, bukan Agus. Bukan keluarga Agus. Kami akan membantu MU mendapatkan keadilan. Tapi kamu harus berhenti menyerang kami, jelasku dengan nada memohon. Kabut merah mulai berkurang. Sosok Sari semakin jelas. Kali ini wajahnya tidak semenakutkan sebelumnya. Dia terlihat sedih. Sangat sedih. Kalian akan membantuku? Tanyanya dengan suara yang lebih lembut. Ya, kami janji. Kami akan ungkap kebenaran. Kami akan pastikan Benny membayar dosanya. Sosok Sari perlahan-lahan memudar.
Sebelum menghilang sempurna, aku mendengar suaranya berbisik, "Terima kasih dan maafkan aku." Lampu-lampu menyala kembali. Pintu kamar terbuka. Unit kembali normal. Aku dan Pak Budi terduduk lemas di lantai. "Pak, kita harus ke polisi." "Sekarang?" kataku sambil menggenggam buku harian Sari. 1 minggu kemudian, aku dan Pak Budi bertemu dengan penyidik polisi yang menangani kasus Sari 7 tahun lalu. Kami menyerahkan buku harian Sari dan keterangan dari Ibu Ratna yang akhirnya mau bersaksi. "Kami akan selidiki Beni Santoso ini." "Terima kasih atas informasinya," kata Pak Penyidik. 2 minggu kemudian, kami mendapat kabar. Beni Santoso berhasil ditemukan. Dia tinggal di Tangerang dan masih bekerja di PT Megah Jaya. Saat dikonfrontasi dengan bukti-bukti, Beni awalnya menyangkal. Tapi saat ditunjukkan buku harian Sari dan dihadapkan dengan kesaksian Ibu Ratna, dia akhirnya mengaku. Beni mengaku bahwa malam itu dia datang ke apartemen Sari dan memaksa Sari untuk aborsi. Saat Sari menolak, mereka bertengkar. Dalam kemarahannya, Beni memukul Sari berkali-kali dengan vas bunga hingga Sari terjatuh dan kepalanya membentur meja. Sari mati saat itu juga. Beni panik dan pergi meninggalkan jasad Sari, tapi sebelumnya dia menghubungi Ibu Ratna dan mengancamnya. Kasus dibuka kembali. Beni ditangkap dan diproses hukum. Media memberitakan kasus ini secara luas. Nama Om Agus dibersihkan. Keluarga besar kami akhirnya tahu kebenaran, bahwa Om Agus bukan pembunuh. Malam saat Beni divonis 15 tahun penjara, aku sendirian di unit 1208. Aku memutuskan untuk tetap tinggal di unit ini. Entah kenapa, aku merasa harus. Tengah malam, aku terbangun karena merasakan hawa dingin. Aku membuka mata dan melihat sosok Sari berdiri di samping tempat tidurku. Tapi kali ini dia terlihat berbeda. Bajunya putih bersih, tidak ada darah. Wajahnya cantik dan damai. Matanya tidak lagi merah, tapi terlihat tenang. "Terima kasih, Dito," katanya dengan suara yang lembut. "Kamu sudah membantuku mendapatkan keadilan." "Sari, kamu sudah tenang sekarang?" Dia mengangguk sambil tersenyum. "Aku akan pergi sekarang. Aku akan menemui Agus. Aku ingin minta maaf padanya. Aku telah menuduhnya dengan salah selama ini. Dia pasti sudah memaafkanmu. Aku harap begitu. Dito, aku minta maaf telah menakutimu. Kemarahanku membutakanku. Aku tidak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Aku mengerti. Semoga kamu menemukan kedamaian, Sari." Sosok Sari perlahan-lahan memudar diiringi cahaya putih yang hangat. Sebelum menghilang sempurna, dia berbisik, "Sampaikan salamku untuk Agus, katakan aku mencintainya," dan dia menghilang. Untuk selamanya, aku kembali berbaring di tempat tidur. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa tidur. Ada perasaan aneh di dadaku. Perasaan yang tidak bisa kujelaskan. Beberapa hari kemudian, aku mengalami mimpi yang aneh. Aku bermimpi Om Agus datang menemuiku. Dia terlihat sedih. "Dito, terima kasih sudah membersihkan namaku. Tapi ada yang harus kamu tahu." "Apa, Om?" "Sari, dia tidak akan pernah menemukan kedamaian." "Kenapa, Om? Bukankah kebenarannya sudah terungkap?" Om Agus menggeleng dengan tatapan sendu. Karena anaknya, anak yang ada di kandungannya, arwahnya masih di sana. Di unit 1208. Arwah bayi yang belum lahir itu masih mencari ibunya. Dan selama aku hidup dulu, aku tahu satu hal, aku tahu Sari selingkuh. Aku tahu anak itu bukan anakku. Tapi aku tidak peduli. Aku tetap mencintai Sari. Tapi saat aku tahu Sari mati, aku tidak bisa memaafkan Beni. Om melakukan apa?" Wajah Om Agus berubah. Tatapannya menjadi dingin. "Aku yang menyuruh Beni membunuh Sari. Aku yang mengatur semuanya." Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Mimpi itu? Tidak, itu bukan mimpi biasa. Itu terasa nyata. Keesokan harinya, aku mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang Om Agus. Aku menghubungi Bibi, istri Om Agus yang meninggal beberapa bulan sebelum Om Agus meninggal. "Bibi, aku mau tanya tentang Om Agus." Waktu itu, saat istrinya Sari meninggal, "Apa Om Agus?" "Dito, kenapa tiba-tiba nanya soal itu?" tanya bibiku dengan nada curiga. "Aku hanya penasaran,"
BI. Tolong jawab dengan jujur. Bibi terdiam lama. Dito, ini rahasia keluarga. Tapi sepertinya kamu sudah tahu sesuatu ya? Tolong ceritakan, BI. Bibi menghela nafas. Dito, Om Agus MU itu, dia bukan orang baik seperti yang kamu kira. Dia memang mencintai Sari, tapi cintanya itu posesif. Obsesif. Saat dia tahu Sari selingkuh dan hamil anak laki-laki lain, dia murka. Tapi dia tidak menunjukkannya. Dia merencanakan semuanya dengan matang. Jadi benar Om Yang, Om MU menyewa Benny, atau lebih tepatnya, memeras Benny, untuk memberi pelajaran pada Sari. Tapi yang diminta Om hanya untuk mengancam Sari, bukan membunuhnya. Yang terjadi di luar rencana. Benny kehilangan kontrol dan membunuh Sari. Setelah itu, Om Agus memeras Benny untuk tutup mulut dengan mengancam akan melaporkan Benny ke polisi kalau Benny membuka mulut. Jadi selama ini, Benny diam karena takut pada Om Agus MU. Aku merasakan dunia runtuh. Tapi kenapa Bibi tidak pernah bilang? Karena Om Agus juga mengancam kami sekeluarga. Dia punya koneksi, punya uang. Kami takut. Saat Om Agus meninggal, kami pikir semuanya sudah berakhir. Tapi ternyata, aku menutup telepon dengan perasaan hancur. Jadi selama ini aku membela pembunuh. Om Agus adalah dalang di balik kematian Sari. Dan aku telah membuat Sari pergi dengan memberinya keadilan yang palsu. Malam itu, aku kembali ke unit 1208 dengan perasaan yang sangat berat. Aku duduk di sofa ruang tamu sambil menatap kosong ke depan. Pikiranku dipenuhi dengan realisasi yang mengguncang. Om Agus bukan hanya pembunuh, dia adalah aktor utama di balik kematian Sari. Aku merasa seperti seorang boneka yang telah digerakkan tanpa kesadaran penuh. Pukul 2 malam, aku kembali terbangun. Kali ini bukan karena mimpi. Kali ini karena mendengar suara menangis bayi dari dalam dinding unit. Suara yang sangat jelas, sangat nyata. Suara bayi yang menangis dengan pita suara yang belum sempurna, seperti tangisan bayi yang baru lahir atau bahkan belum lahir. Siapa di sana? Teriakku sambil menyalakan semua lampu. Tangisan bayi itu semakin keras. Semakin merdu. Tapi juga semakin mengerikan. Karena suara itu tidak datang dari satu tempat. Suara itu datang dari sana-sini. Dari dalam dinding, dari bawah lantai, dari langit-langit. Seperti ratusan bayi menangis sekaligus. Tidak bisa begini. Gumamku sambil memegang kepala. Tiba-tiba, di tengah ruang tamu, kabut merah muncul. Kabut yang membentuk sosok perempuan hamil. Tapi kali ini bukan Sari. Atau setidaknya bukan Sari yang sama. Tubuh ini lebih transparan, lebih samar. Seperti bayangan bayang-bayang. Wajahnya belum sepenuhnya terbentuk. Matanya masih tutup. Seperti arwah bayi yang belum sempat hidup di dunia. Ibu, di mana ibu? Bisik sosok itu dengan suara yang sangat lembut tapi penuh kesedihan. Siapa kamu? Kamu siapa? Tanyaku gemetar. Saya tidak tahu siapa saya. Saya tidak pernah hidup. Ibu membawa saya, tapi saya tidak pernah lahir. Saya tidak pernah menghirup udara. Saya tidak pernah membuka mata. Saya hanya ada di gelap. Aku merasakan hatiku mencelos mendengar ucapan arwah bayi itu. Bayi, kamu bayi Sari? Saya tidak tahu. Orang-orang menyebut saya dengan banyak nama. Tapi yang paling sering mereka bilang adalah kesalahan. Aib. Pengkhianat. Saya dengar semua itu. Bahkan saat saya masih di dalam gelap itu, saya mendengar. Maafkan aku. Maafkan aku. Gumamku sambil menangis. Mengapa Anda minta maaf? Anda bukanlah penyebab kesakitan saya, tanya arwah bayi itu dengan nada yang terdengar bingung. Karena aku sudah bersikap seperti keadilan telah tercapai. Aku pikir membuat Benny masuk penjara sudah cukup. Tapi aku tidak pernah memikirkan tentang dirimu. Tentang rasa sakitmu. Tentang ketakadilan yang kamu alami. Arwah bayi itu perlahan bergerak mendekatiku. Bahkan meski transparan, aku bisa merasakan kehadiran fisiknya. Dingin yang menyetir. Kesedihan yang mendalam. Saya ingin tahu siapa nama saya?
Ayah saya benar-benar membunuh ibu? Atau ayahku yang sebenarnya? Atau ketiga-tiganya sama-sama bersalah? Aku tidak bisa menjawab. Semua pertanyaan arwah itu membuat aku terpuruk. Karena jawaban atas semua pertanyaan itu adalah, ya. Ya, semua orang itu sama-sama bersalah. Agus dengan keganasan hatinya. Benny dengan tangan pembunuhnya. Dan bahkan Sari sendiri karena telah membuat keputusan yang mengakibatkan semua ini. Saya akan memberikan nama untuk diri saya, kata arwah bayi itu. Saya akan menyebut diri saya adil. Karena itu yang saya cari. Keadilan. Bukan untuk ibu saya. Tapi untuk diri saya sendiri. Keadilan apa yang bisa aku berikan, Adil? Tanyaku putus asa. Cerita. Cerita tentang saya. Tentang keberadaan saya. Tentang rasa sakit saya. Saya ingin dunia tahu bahwa ada saya. Bahwa saya pernah ada, meski hanya di dalam gelap selama 9 bulan. Aku mengangguk meski tahu arwah itu tidak bisa melihat anggukanku. Aku janji akan menceritakan kisahmu. Dan satu hal lagi. Bisik Adil dengan suara yang semakin lembut. Saya ingin Anda tahu kebenaran tentang Om Agus Anda. Apa kebenaran itu? Ia masih di sini. Ia tidak pergi. Ia terperangkap di dalam unit ini bersama saya dan ibu. Ia telah menjalani hukuman selama ini. Hukuman di dimensi lain yang sangat menyakitkan. Ia melihat apa yang ia lakukan berulang-ulang. Setiap hari. Setiap jam. Selamanya. Aku merasakan rasa dingin yang lebih dalam menembus ke dalam tulang sumsumku. Om Agus, di mana dia sekarang? Kabut merah bergerak menunjuk ke arah dinding unit, dinding yang sama tempat tangisan bayi keluar. Aku berdiri dan mendekati dinding itu. Melalui dinding yang sekarang terlihat transparan, aku bisa melihat ruangan lain. Ruangan yang gelap dan penuh asap merah. Di tengah ruangan itu, ada sosok laki-laki yang terikat di sebuah kursi. Sosok itu adalah Om Agus, tapi Om Agus tidak terlihat seperti yang aku ingat. Tubuhnya penuh luka bakar. Kulitnya terbuka dan berdarah. Matanya melotot penuh kesakitan. Dan di sekitarnya, ada bayangan-bayangan hitam yang terus menggigit dan mencakar tubuhnya. Om, teriakku horor, mata Om Agus tiba-tiba bergerak dan menatapku. Di dalam pandangan matanya, ada kenalan. Ada pengakuan. Ada penyesalan yang sangat dalam. Dito, katanya dengan suara yang tersenggal-senggal. Maafkan aku tidak bisa. Om Agus tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Bayangan-bayangan hitam itu langsung menutupi mulutnya dan mereka saling tarik-menarik tubuh Om Agus. Teriakan kesakitannya bergema di ruangan gelap itu. Aku mencoba untuk memecahkan dinding itu. Aku memukuli dinding dengan semua kekuatan yang aku punya. Tapi tanganku hanya menembus udara. Dinding itu tidak benar-benar ada di dimensi fisik saat ini. Adil. Ampuni Om Agus. Dia sudah cukup menderita, teriakku ke arah sosok arwah bayi yang transparan. Saya tidak membuat hukuman ini, kata Adil dengan tenang. Alam bawah sadar menciptakan hukuman sesuai dengan beban jiwa. Om Agus memilih untuk masuk ke sini karena dia tidak bisa menerima kebaikan. Dia percaya bahwa dia layak untuk dihukum. Dan keputusan untuk keluar dari sini juga hanya miliknya. Kabut merah perlahan bergerak menjauh, membawa semua hal mengerikan itu menghilang dari pandanganku. Ruangan menjadi normal kembali. Lampu normal. Dinding normal. Semuanya kembali menjadi realitas fisik yang biasa. Aku terjatuh ke lantai sambil terisak-isak. Semua yang aku pelajari dalam beberapa minggu ini telah mengubah pemahamanku tentang keadilan, tentang dosa, tentang hukuman, dan tentang bagaimana semua hal itu tidak mudah untuk dipahami oleh pikiran manusia yang terbatas. Hari-hari berikutnya, aku hidup dalam kondisi mental yang buruk. Aku tidak bisa bekerja. Aku tidak bisa tidur. Semua yang aku lakukan terasa hampa dan tanpa makna. Aku menyadari bahwa aku telah menjadi bagian dari drama besar yang penuh dengan tragedi yang tidak ada solusi sempurna. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk pergi menemui Ibu Ratna lagi. Aku perlu berbicara dengan orang yang juga tahu kebenaran ini. Ibu Ratna membuka pintu unit 1207 dengan ekspresi yang tidak terkejut. Seperti dia sudah menunggu kedatanganku. Mas Dito. Saya tahu Anda akan datang.
Anda sudah tahu semuanya kan? Tanya Ibu Ratna sambil menggerakkan tangannya untuk mengundang aku masuk. Bibi, semuanya. Saya sudah tahu semuanya. Bibi juga sudah tahu dari awal? Tanyaku. Ibu Ratna mengangguk sambil duduk di kursi empuk miliknya. Saya tahu bahwa Om Agus MU yang menyuruh Benny melakukan itu. Saya tahu karena Benny pernah menceritakan semuanya dalam telepon sebelum dia mati. Benny sudah mati? Tanyaku terkejut. Saat masih di penjara. 2 tahun lalu. Dia bunuh diri. Anda tidak dengar beritanya? Aku menggeleng. Aku memang sangat terisolasi dalam beberapa bulan terakhir. Bagaimana dia bunuh diri? Dia menggantung diri di sel penjara. Di sini, Ibu Ratna menunjuk ke arah leher. Benny mengatakan bahwa bayangan gelap selalu mengikutinya sejak hari pertama dia di penjara. Bayangan yang menunjukkan kepadanya adegan pembunuhan Sari berulang kali. Dan bayangan itu juga membisikkan bahwa di dalam unit 1208, ada arwah yang sama sakitnya dengannya. Arwah bayi yang tidak pernah punya kesempatan hidup. Aku merasakan seluruh tubuhku bergetar. Jadi Benny juga diganggu oleh Adil? Oleh arwah bayi yang belum lahir itu? Bibi, kenapa tidak pernah bilang semua ini pada saya? Tanyaku dengan nada yang agak marah. Karena Mas Dito tidak akan percaya. Mas harus mengalaminya sendiri. Mas harus memahami bahwa tidak ada hukuman yang sempurna di dunia ini. Tidak ada keadilan yang benar-benar memuaskan semua pihak. Semua orang bersalah dengan cara mereka masing-masing. Dan semua orang juga menjadi korban dengan cara mereka masing-masing. Ibu Ratna bangkit dan berjalan ke arah jendela yang tertutup gorden tebal. Saya sudah hidup 50 tahun di unit ini. Saya mendengar tangisan bayi di dalam dinding. Saya mendengar tawa perempuan yang mengerikan. Saya tahu bahwa ketakutan saya untuk bersaksi kemarin hari membuatku menjadi bagian dari kejahatan. Dan itu akan aku bawa sampai aku mati. Hukumanku adalah tinggal di sini selamanya sambil mendengarkan suara-suara itu. Jadi Bibi tidak akan pindah? Kemana saya akan pindah? Unit ini adalah penjara saya. Dan saya pikir saya layak menjalani hukuman ini. Sama seperti Om Agus MU. Aku duduk di sofa sambil meratapi nasib semua orang yang terlibat dalam tragedi ini. Tidak ada yang keluar sebagai pemenang. Tidak ada yang mendapat keadilan yang bermakna. Yang ada hanyalah para korban yang bertambah-tambah. Sari yang dibunuh. Bayi Adil yang tidak pernah terlahir. Om Agus yang terperangkap dalam tormen abadi. Benny yang bunuh diri karena depresi. Ibu Ratna yang menderita karena kesunyian dan ketakutan. Dan sekarang aku yang harus hidup dengan pengetahuan yang membuatku merasa seperti pelengkap dalam sebuah tragedi yang tidak terduga. 3 bulan kemudian, aku memutuskan untuk tinggal di unit 1208. Bukan karena aku menyukai unit itu. Bukan juga karena aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Tetapi karena aku merasa bahwa aku memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk mendengarkan cerita mereka. Untuk menjadi saksi dari tragedi ini. Untuk mengerti bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang sederhana dan bersih seperti yang aku pikir sebelumnya. Setiap malam, aku mendengar suara-suara yang sama. Tangisan bayi. Tawa melengking perempuan hamil. Teriakan lelaki yang disiksa dalam ruangan gelap. Tapi sekarang, aku tidak lagi takut. Aku memahami bahwa suara-suara itu adalah cerita. Cerita yang perlu didengar. Cerita yang perlu diingat. Aku mulai menulis semuanya. Menulis tentang Sari dan kehidupannya yang penuh penyesalan. Menulis tentang Benny dan keputusan-keputusan yang membuatnya menjadi pembunuh. Menulis tentang Om Agus dan ambisinya yang berubah menjadi keganasan. Menulis tentang Adil, arwah bayi yang belum pernah hidup tapi sudah belajar tentang kesakitan dunia. Menulis tentang Ibu Ratna dan beban keheningannya. Saat aku menulis, suara-suara di unit itu seakan menjadi lebih lembut. Seperti mereka diterima. Seperti cerita mereka akhirnya diakui oleh seseorang. Satu malam, sekitar 8 bulan setelah semua ini dimulai, Sari muncul lagi di hadapanku. Kali ini dia tidak terlihat menakutkan lagi. Dia terlihat damai. Bahagia bahkan. Terima kasih, Dito, katanya sambil tersenyum. Ceritaku akan diingat. Cerita Adil akan didengar. Mungkin itu adalah keadilan sejati, ketika orang lain mengerti. Ketika orang lain tidak melupakan apa yang terjadi. Sari, di mana kamu akan pergi? Tanyaku.
Saya akan pergi bersama dengan Agus dan Adil. Kami akan keluar dari gelap ini bersama-sama. Kami sudah siap. Tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi dengan cahaya putih yang sangat terang dan hangat. Cahaya yang penuh dengan doa dan kedamaian. Aku menutup mata karena terlalu terang. Saat aku membuka mata lagi, semuanya sudah hilang. Ruangan itu adalah ruangan normal. Unit 1208 yang biasa saja. Tidak ada lagi suara tangisan. Tidak ada lagi tawa melengking. Tidak ada lagi aura hitam atau merah, unit itu adalah unit yang kosong. Ruangan yang tidak lagi dihuni oleh roh-roh yang tersesat. Aku duduk di lantai sambil menangis. Menangis karena akhirnya mereka pergi. Menangis karena kesedihan yang mendalam tentang semua yang terjadi. Menangis karena aku menyadari bahwa kehidupan manusia jauh lebih kompleks dan rumit daripada yang aku bayangkan sebelumnya. Hari ini, aku masih tinggal di unit 1208. Apartemen Green Valley telah menjadi rumahku, meski rumah ini diberi makna baru oleh kejadian-kejadian yang telah aku alami. Aku telah memposting cerita lengkap tentang Sari, Benny, Om Agus, dan Adil di sebuah blog pribadi. Respon dari pembaca sangat besar, banyak yang berkata bahwa cerita ini mengubah perspektif mereka tentang keadilan dan karma. Banyak yang bercerita tentang ketakutan mereka terhadap hal-hal mistis, tetapi setelah membaca cerita ini, mereka mulai mengerti bahwa ketakutan itu tumbuh dari rasa bersalah. Banyak yang bercerita tentang keputusan-keputusan yang mereka ambil dengan begitu mudah, tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya. Tapi ada juga yang berkata bahwa aku adalah pembohong. Bahwa semua ini hanyalah hasil dari imajinasi yang liar. Bahwa tidak ada bukti nyata tentang hal-hal mistis yang aku alami. Dan aku tidak bisa membantah mereka karena mereka benar. Tidak ada bukti. Tidak ada cara untuk membuktikan bahwa Sari, Adil, dan Om Agus pernah ada di sini dengan aku, tapi itu tidak penting lagi bagiku. Yang penting adalah bahwa cerita ini telah ditulis. Telah dikenal. Telah menjadi bagian dari realitas bersama masyarakat yang membacanya. Dalam beberapa cara, Sari, Adil, dan bahkan Om Agus sekarang hidup dalam ingatan orang-orang. Mereka tidak lagi hanya menjadi kegelapan yang tersesat di dalam dinding apartemen. Malam terakhir yang aku ingat dengan jelas adalah malam saat aku memutuskan bahwa aku akan tetap tinggal di unit 1208. Malam itu, aku berdiri di depan jendela balkon sambil menatap Jakarta yang penuh cahaya di malam hari. Kota ini penuh dengan puluhan ribu unit apartemen. Berapa banyak tragedi yang tersembunyi di balik dinding-dinding itu? Berapa banyak cerita yang tidak akan pernah diketahui oleh siapapun? Aku merasakan tangan yang ringan menyentuh pundakku. Aku tahu siapa itu tanpa perlu menoleh. Itu adalah Sari. Terakhir kali dia menjenguk sebelum dia pergi selamanya. "Jangan sedih, Dito," katanya dengan suara yang sangat lembut. "Kami sudah pergi sekarang. Tapi kami tidak akan pernah benar-benar hilang. Kami akan hidup dalam setiap cerita yang kamu ceritakan. Dalam setiap pembaca yang tersentuh oleh cerita kami. Itu adalah keabadian yang sejati. Sari, aku mencintaimu," kataku tanpa pemikiran yang panjang. "Saya juga mencintaimu. Sebagai adik. Sebagai saksi terakhir dari cerita tragis saya." Tangan itu perlahan-lahan hilang dari pundakku. Aku menoleh tapi hanya melihat kekosongan dan bayangan malam di balkon. Sekarang, saat aku menyelesaikan tulisan ini, aku sudah tidak tinggal lagi di unit 1208. Aku pindah ke tempat lain, jauh dari apartemen Green Valley. Tapi dimanapun aku pergi, aku akan membawa cerita ini bersama kami. Aku akan terus bercerita tentang Sari yang mencintai dengan cara yang salah. Tentang Benny yang menjadi pembunuh karena keputusan kecil. Tentang Om Agus yang mencoba mengontrol dengan cara yang paling gelap. Tentang Adil yang tidak pernah mendapat kesempatan untuk hidup di dunia ini. Dan tentang Ibu Ratna yang menderita di dalam keheningannya sendiri. Hidup ini penuh dengan cerita. Cerita yang indah dan cerita yang mengerikan. Cerita yang membawa inspirasi dan cerita yang membawa trauma. Dan kadang-kadang, cerita-cerita itu tidak memiliki akhir yang sempurna. Tidak ada keadilan yang benar-benar memuaskan. Tidak ada penyelesaian yang membuat semua pihak puas. Tapi ada satu hal yang aku yakini sekarang, bahwa setiap cerita, sekaliber apapun kegelapannya, layak untuk didengar. Layak untuk dikenang. Layak untuk dijadikan pembelajaran bagi orang lain, karena dalam cerita-cerita itulah, kita belajar tentang apa artinya menjadi manusia. Tentang kesalahan yang bisa kita buat. Tentang konsekuensi yang bisa menghancurkan hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan tentang harapan bahwa suatu hari, ketika kita menceritakan kisah itu kepada orang lain,
mereka akan memahami, mereka akan belajar, dan mereka akan membuat keputusan yang lebih baik. Itulah yang aku percaya sekarang. Setelah mengalami semua yang aku alami di unit 1208. Setelah bertemu dengan Sari, Adil, Om Agus, Ibu Ratna, dan Beni dalam berbagai bentuk manifestasi mereka yang tragis, dunia ini mungkin penuh dengan kegelapan. Tapi selama ada orang yang bersedia mendengarkan cerita-cerita itu, selama ada orang yang bersedia untuk mengingat mereka yang sudah pergi, maka cahaya akan selalu ada. Dan cahaya itu adalah cahaya dari pemahaman, dari empati, dari kemanusiaan yang belum hilang sepenuhnya dari dunia ini. Aku tidak tahu apakah cerita ini akan dipercaya atau tidak. Aku tidak tahu apakah pembaca akan menganggapku sebagai orang yang benar-benar mengalami hal-hal supernatural atau hanya seseorang yang mengalami gangguan mental yang parah. Tapi itu tidak penting lagi. Yang penting adalah bahwa aku telah menulis cerita ini. Bahwa aku telah menceritakan tentang kuntilanak merah yang bukan hanya hantu dalam legenda, tetapi manifestasi dari rasa sakit yang begitu dalam sehingga melampaui batas-batas kehidupan dan kematian. Kuntilanak merah yang merupakan seorang wanita bernama Sari yang mencinta dengan cara yang salah, yang memilih jalur yang salah, dan yang pada akhirnya menjadi korban dari keputusan-keputusan keliru yang dibuat oleh orang-orang di sekitarnya. Dan semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi siapapun yang membacanya, bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi. Bahwa setiap keputusan kita mungkin akan mempengaruhi tidak hanya hidup kita sendiri, tetapi juga hidup orang-orang lain dalam cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan bahwa kadang-kadang, keadilan sejati bukan tentang hukuman, tetapi tentang pengakuan. Tentang didengarkan. Tentang diingat. Itulah cerita kuntilanak merah di lorong apartemen Blok C. Cerita yang penuh dengan dosa, dengan pengkhianatan, dengan kegelapan, tetapi juga cerita yang penuh dengan pembelajaran dan kemungkinan untuk perubahan. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.